Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Asia Tengah. Kami akan membawakan materi tentang sejarah Asia Tengah beserta negara-negara stan yang ada di dalamnya. Dan berikut adalah list nama dari anggota kelompok kami. Asia Tengah memiliki luas yang mencakup sekitar 9.029.000 km persegi atau sekitar 21% dari benua. Iklim yang ada di Asia Tengah ini cenderung kering dan lembab. Asia Tengah berbatasan dengan Laut Kaspia di sebelah barat, Iran dan Afghanistan di sebelah selatan, Siberia atau Rusia di sebelah utara, dan Xinjiang atau Cina di sebelah timur. Terdapat jalur sutra yang menghubungkan perdagangan Cina dengan Eropa, yang mana pada zaman dahulu, bangsa Mongol atau pasukan Genghis Khan pernah datang ke wilayah Asia Tengah ini menggunakan jalur tersebut untuk menambah keuangan bangsa Mongol dengan cara memperluas wilayah perdagangannya. Selain itu, di Asia Tengah juga terdapat sungai utama yaitu Sungai Amu Darya, Sirdarya, dan Harirut. Juga terdapat gurun yang luas seperti Karakum, Kizilkum, dan Taklamakan. Mungkin muncul pertanyaan di benak kalian. Hampir semua negara yang ada di Asia Tengah ini memiliki airan stan. Apa sih arti dari stan itu? Jadi, stan itu memiliki arti tanah air atau tempat di mana seseorang tinggal dalam bahasa Persia. Selain itu, nama negara yang memiliki akhiran stan ini juga merupakan rute inti dari jalur sutra kuno, di mana jalur ini menghubungkan Cina dengan dunia barat. Masuknya agama Islam di Asia Tengah diperkirakan bermula sejak abad ke-8 Masehi melalui Traksosiana. Selama abad ke-8 Masehi, agama Islam menyebar luas ke penjuru Asia Tengah. Baru pada 751 Masehi, di bawah kekhalifahan Abbasiyah, pasukan Muslim mempunyai kekuasaan yang lebih stabil atas Asia Tengah. Sebagai buah kemenangan pasukan Islam di bawah komando Abu al-Abbas Asyafah, pendiri kekhalifahan Abbasiyah atas pasukan dinasti Tang asal Cina. Kedua kubu bertempur pada Mei hingga September 751 di sekitar Sungai Talas. Asia Tengah mencapai kegemilangannya dalam hal budaya dan ekonomi. Selain Traksosiana, kota lain yang terkenal sebagai pusat keilmuan di Asia Tengah adalah Bukhara. Salah satu bukti betapa istimewanya Asia Tengah bagi perkembangan peradaban Islam saat itu adalah disimpannya sebuah salinan asli Al-Quran di zaman Khalifah Utsman bin Affan di Tashkent. Sejak abad ke-8 Masehi, kota ini menjadi titik temu bagi kehidupan keilmuan dunia, khususnya dari Cina karena keberadaan jalur sutra. Salah satu warisan yang berharga dari timur jauh adalah metode pembuatan kertas. Benda ini inovasi Sailun, seorang figur pegawai dinasti Han Cina. Berkat kontak militer budaya dengan Cina, dunia Islam mulai kenal produk pemacu kebudayaan manusia. Sejak penemuan kertas, sirkulasi keilmuan di dunia Islam dan kelak Eropa Kristen mengalami perkembangan pesat. Politik Asia Tengah merupakan wilayah yang strategis secara geopolitik, di mana Asia Tengah berada di antara kekuatan besar seperti Rusia dan Cina. Asia Tengah juga wilayah yang kaya akan sumber daya energi seperti minyak dan gas, serta kekayaan alam lainnya. Asia Tengah menjadi kawasan yang sangat diperebutkan oleh Rusia, Cina, dan juga Amerika Serikat, di mana negara superpower ini memiliki kepentingan masing-masing di wilayah tersebut. Dalam politik ini, Rusia sejak dulu memiliki posisi yang cukup signifikan dari segi sejarah dan budaya. 2/3 wilayah Uni Soviet didapatkan Rusia hingga dapat dikatakan bahwa menjadi ahli waris dari pemerintahan sebelumnya. Sebelum mengalami kehancuran, Uni Soviet adalah negara sosialis komunis dan berhasil membawa kemenangan. Kemudian Uni Soviet goyah dan hancur, lalu diikuti dengan lepasnya negara yang ada di wilayah itu satu persatu. Kemudian hubungan antar negara ini dengan Rusia, Cina, dan Amerika Serikat mengalami pasang surut hingga kedekatan negara ini berubah.
Peradaban besar di Asia Tengah yang pertama ada bangsa Skythia atau bangsa Skyth. Bangsa Skyth merupakan bangsa yang mendiami kawasan Asia Tengah sekitar abad 8-7 sebelum Masehi dengan karakteristik nomaden yang dibagi menjadi dua kelompok, yaitu kelompok kerajaan dan kelompok biasa. Mereka mengandalkan kuda sebagai alat mobilitas mereka. Yang kedua ada bangsa Xiongnu. Bangsa Xiongnu merupakan nenek moyang bangsa Han yang mendiami kawasan Asia Tengah sekitar abad 3 sebelum Masehi. Mereka melakukan aliansi dengan pemerintah Kekaisaran Tiongkok dengan melakukan aliansi perkawinan. Yang ketiga ada bangsa Uighur. Bangsa Uighur menguasai Xiongnu pada abad 8. Uighur berdagang ke seluruh daerah Eurasia. Mereka membawa benda-benda yang berbeda ke Cina, seperti perak dan tekstil dari Persia. Mereka juga memperkenalkan Islam ke Cina. Setelah bangsa Uighur runtuh, Kekaisaran Persia memimpin. Hal itu dimulai saat Kaisar Achaemenid menguasai wilayah Turkmenistan dan membaginya dalam 3 wilayah. Lalu Islam mulai berkembang pesat melalui usaha-usaha para pedagang Persia dan Arab yang melintasi jalur Sutra. Masjid-masjid dibangun di kota Samarkand dan Bukhara. Pada abad ke-13, bangsa Mongol mulai menghidupkan kembali situasi ketika mereka berkuasa. Bangsa Mongol sangat tertarik dengan perdagangan. Selain itu, bangsa Mongol juga mulai memeluk Islam. Setelah 35 tahun, mereka memasuki wilayah Islam. Setelah bangsa Mongol tersingkir, sekitar abad ke-17, baik Rusia maupun Cina melakukan serangan ke Asia Tengah. Pada awalnya, Rusia ingin membangun zona penyangga dari timur untuk memperluas wilayah. Hal yang sama juga dilakukan oleh Cina. Pada abad ke-19, Rusia mengambil alih sepenuhnya wilayah Asia Tengah. Lalu pada tahun 1868, Rusia pindah ke kota Tashkent dan menjadikan kota tersebut sebagai ibu kota wilayah mereka di Asia Tengah. Hal yang sama juga dilakukan oleh Cina. Mereka pindah ke Xinjiang pada tahun 1760-an. Lalu kerusuhan dan pemberontakan terjadi. Pemberontakan di Kazakh pada tahun 1840-an dan pemberontakan di Oasis Asia Tengah pada tahun 1860-an. Pemberontakan ini berlanjut hingga abad ke-20. Lalu pada tahun 1928, pemberontakan ini baru bisa benar-benar diselesaikan. Bagian negara Asia Tengah yang akan kami jelaskan untuk yang pertama adalah Kazakhstan. Peradaban awal Kazakhstan dimulai pada abad ke-7 hingga ke-3 sebelum Masehi, di mana suku nomaden dari Sintians, yaitu orang-orang dari Eurasia, menemukan tempat tersebut. Kemudian disusul oleh Kekaisaran Achaemenid Persia di wilayah selatan Kazakhstan modern. Lalu pada abad ke-13 Masehi, wilayah tersebut ditaklukkan oleh Kekaisaran Mongolia di bawah kepemimpinan Genghis Khan. Selama periode ini, kehidupan nomaden tradisional ekonomi yang berbasis peternakan terus mendominasi padang rumput. Selanjutnya, pada awal abad ke-15 lah identitas Kazakhstan muncul, terkonsolidasi ke dalam budaya dan bahasa yang berbeda dengan suku-suku Turki, Mongol, Persia, dan sebagainya. Meskipun demikian, wilayahnya menjadi fokus perselisihan antara Amir Kazakhstan asli dan suku-suku Persia, Mongol, serta Rusia. Merdeka dari Uni Soviet. Pada abad ke-18, Kekaisaran Rusia mulai melebarkan pengaruhnya ke Asia Tengah dan mulai maju ke stepa Kazakh. Pertengahan abad ke-19, Rusia secara nominal menguasai seluruh Kazakhstan sebagai bagian dari kekaisarannya. Selanjutnya, pada tahun 1917, setelah revolusi Rusia juga disusul berbagai macam perang saudara, wilayah Kazakhstan direorganisasi beberapa kali, yaitu pada tahun 1936, Kazakhstan terintegrasi ke dalam konstituen Uni Soviet, bernama Republik Sosialis Soviet Kazakh.
Kazakhstan merupakan Republik Soviet terakhir yang mendeklarasikan kemerdekaan setelah keruntuhan Uni Soviet pada tahun 1991. Politik dan pemerintahan negara Kazakhstan modern. Kazakhstan adalah negara kesatuan yang demokratis, sekuler, dan konstitusional. Pada 30 Agustus 1995, Undang-Undang Konstitusi negara tersebut dibentuk pertama kali oleh pemerintah, yang mana undang-undang tersebut merupakan hukum tertinggi di Kazakhstan yang masih berlaku sampai sekarang. Geografis negara Kazakhstan. Wilayah Kazakhstan secara geografis terletak di bagian barat daya benua Asia dan sebagian kecil wilayahnya berada di benua Eropa, yang mana di bagian sebelah utara Kazakhstan berbatasan dengan Rusia, di sebelah timur berbatasan dengan Cina, di sebelah selatan berbatasan dengan Kirgistan, Uzbekistan, dan Turkmenistan, dan juga di sebelah barat berbatasan dengan Laut Kaspia dan Rusia. Keunikan negara Kazakhstan yang pertama adalah budaya memperebutkan perempuan dengan cara berkuda. Budaya tersebut merupakan budaya yang telah dilaksanakan oleh masyarakat Kazakhstan selama berpuluh-puluh tahun lamanya, di mana jika si lelaki berhasil untuk mencium pipi wanita incarannya, maka lelaki tersebut berhak untuk berkencan dengan wanita tersebut. Selanjutnya, Kazakhstan merupakan negara terpadat di dunia dari segi etnisnya. Kekayaan etnis yang terdapat di Kazakhstan tidak terlepas dari sejarahnya yang telah saya jelaskan di atas, di mana Kazakhstan merupakan tempat perebutan berbagai negara dan suku etnis yang saat itu sedang mencapai masa keemasannya. Selanjutnya, Kazakhstan juga terkenal dengan kecantikan dari para wanitanya. Sebagai contoh saja yang sempat viral belakangan ini, yaitu salah satu artis Ome TV Indonesia, bisa kita katakan demikian, menjalin komunikasi dengan wanita Kazakhstan yang bernama Diana. Dan seperti yang kita ketahui, kecantikan Diana memang tidak bisa dibantahkan, karena sebagian besar merupakan warga dari persilangan berbagai jenis etnis dan suku bangsa, sehingga dapat menghasilkan kecantikan yang luar biasa. Selanjutnya, Kazakhstan merupakan negara yang memiliki fasilitas peluncuran luar angkasa pertama di dunia, yang merupakan buatan dari Rusia. Selanjutnya, seperti kebanyakan negara di Asia Tengah, negara Kazakhstan juga terkurung dengan daratan. Lalu, julukan Kazakhstan adalah Virgin Lands, atau bisa diartikan sebagai tanah perawan. Mengapa demikian? Karena banyak sekali wilayah yang ada di Kazakhstan masih belum terjamah oleh manusia. Sekian penjelasan dari Kazakhstan, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, saya Faisal Firman Saputra Sendi. Di sini saya akan menjelaskan terkait Uzbekistan ya. Nah, di wilayah Asia Tengah ini seperti yang kita ketahui, kita akan menemukan sejumlah negara-negaranya yang memiliki sebutan akhiran sama, yaitu stan. Nah, salah satunya adalah Uzbekistan ini. Nah, ada hal yang perlu kalian ketahui, selain memiliki sejarah yang menarik, Uzbekistan ini disebut-sebut sebagai negara dengan ras tercantik di dunia. Maka itu, pembahasan tentang Uzbekistan ini akan sangat menarik untuk digali. Tapi sebelum itu, kita akan membahas dengan urut bagaimana sejarah terbentuknya Uzbekistan hingga sekarang. Oke, yang pertama, sejarah peradaban Uzbekistan. Nah, apa yang kini menjadi negara Uzbekistan pada masa kuno merupakan bagian dari wilayah Transoksiana dan Turan yang berbahasa Iran. Diketahui, pemukim pertama yang tercatat adalah pengembara Iran Timur yang dikenal sebagai bangsa Sintians atau bangsa Skit. Mereka mendirikan kerajaan di Khwarezm sejak abad ke-8 sebelum Masehi hingga ke-6 sebelum Masehi, dan abad ke-3 sebelum Masehi hingga abad ke-6 Masehi. Nah, wilayah tersebut dimasukkan ke dalam Kekaisaran Achaemenid Iran, dan setelah periode pemerintahan Yunani Magna Dunia diperintah oleh Kekaisaran Parthia dan kemudian Kekaisaran Sasanian.
Kemudian pada abad ke-7, kekaisaran tersebut dikuasai oleh penakluk Muslim dan mengubah mayoritas penduduknya memeluk agama Islam. Nah, selama periode tersebut, kota-kota maju seperti Samarkand, Bukhara, dan Kifah itu menjadi jalur sutra terbesar dan menyaksikan munculnya tokoh-tokoh ulama terkemuka, diantaranya adalah Muhammad al-Bukhari, at-Tirmizi, Ismail Samani, al-Biruni, dan Avicenna. Kemudian pada abad ke-13, bangsa Mongol mulai menguasai wilayah tersebut. Dan kemudian pada abad ke-19, kekaisaran Rusia di bawah pimpinan Alexander II mulai berkembang dan menyebar ke Asia Tengah dengan Tashkent menjadi pusat politik Turkestan Rusia. Nah, pada awal 1920-an, Asia Tengah berada di tangan Rusia. Setelah revolusi Bolshevik, Uzbekistan dan Asia Tengah lainnya menjadi bagian dari Uni Soviet. Tepat pada 27 Oktober 1924 berdirilah Republik Sosialis Uzbek. Pada tahun 1940 sampai 1945, sekitar 1,4 juta penduduk Uzbekistan bergabung dalam Tentara Merah melawan Nazi Jerman. Setelah dia mengkritis akibat efek Perang Dingin, Uzbekistan mendeklarasikan kedaulatan negaranya tepat pada 20 Juni 1990. Pada 31 Agustus 1991, setelah upaya kudeta yang gagal di Moskow, Uzbekistan mendeklarasikan kemerdekaan. Uzbekistan ini merupakan negara yang terkunci. Yang dimaksud terkunci di sini bukan berarti tertutup dari negara lain, akan tetapi dikelilingi oleh negara lain, gurun, serta gunung-gunung yang ada di Asia Tengah. Uzbekistan ini menjadi negara yang terkurung oleh daratan ganda, setidaknya membutuhkan 2 perbatasan nasional untuk mencapainya. Secara geografis, negara ini seluas 448.978 km persegi, berbatasan dengan Kazakhstan dan Laut Aral di utara dan barat laut, Tajikistan di tenggara, dan Kyrgyzstan di timur laut, serta Afghanistan di selatan dan Turkmenistan di barat daya. Untuk masuk ke negara ini, diharuskan melewati salah satu negara besar tadi. Di samping itu, Uzbekistan juga terkurung daratan kering. Selain dikurung negara besar, Uzbekistan juga dikunci oleh gurun dan pegunungan. Gurun tersebut adalah Kizilkum, Aralkum, dan Ustyur. Gunung Kizilkum adalah yang terbesar di negara itu dengan luas sekitar 300.000 km persegi. Di Uzbekistan, Islam menjadi agama mayoritas dengan persentase 88%. Hal itu tidak mengherankan mengingat negara ini pernah menjadi bagian dari kejayaan Islam. Memori kejayaan bisa dilihat dari menara masjid, madrasah, dan makam terutama yang menghiasi kota Bukhara dan Samarkand. Diketahui, kedua kota tersebut pernah jadi pusat perkembangan budaya dan ilmu pengetahuan Islam. Sementara, kota Bukhara menjadi saksi lahirnya imam besar pewaris hadis Imam Bukhari. Hal itulah yang kemudian mendasari organisasi pendidikan Iptek dan kebudayaan Islam atau ISISCO memberikan penghargaan. Bukhara ditetapkan sebagai ibu kota kebudayaan Islam untuk wilayah Asia di tahun 2020. Berdasarkan pada konferensi Menteri Kebudayaan Islam ke-9, Bukhara terpilih bersama Kairo Mesir dan Bamako Mali. Menyinggung soal Uzbekistan menjadi salah satu dari negara dengan ras tercantik dunia, faktanya warga Uzbekistan, baik wanita maupun pria, umumnya berasal dari ras Uzbek dengan persentase 50%. Nah, ras itu disebut sebagai salah satu ras yang tercantik di dunia. Tak heran jika di Uzbekistan disebut-sebut penduduknya yang terutama wanita memiliki pesona dan daya tarik yang khas. Dan Kyrgyzstan. Tidak sedikit dari kita yang menganggap bahwa negara ini masih kalah populer dengan negara di Asia Tengah lainnya. Meski demikian, negara di kawasan Asia Tengah ini menyimpan banyak sekali fakta menarik. Salah satunya negara ini menjadi alasan berdirinya tembok besar Cina. Tahu bahwa orang-orang Xinjiang atau bangsa Skit adalah pemukim awal di wilayah yang kini bernama Kyrgyzstan. Bangsa tersebut kemudian berkembang dan membentuk suku-suku lainnya. Salah satunya adalah suku Kirgiz di wilayah sekitar. Diketahui, prajurit Kirgiz ini dikenal dengan keganasannya, dengan karakteristik nomaden, tangguh di alam liar, menjadi alasan mengapa mereka mengerikan. Tidak main-main, disebutkan bahwa Kirgiz adalah salah satu kelompok yang sering menyerang perbatasan Tiongkok pada abad ke-3 sampai ke-4 sebelum Masehi. Hal tersebutlah yang membuat dinasti-dinasti Tiongkok membangun tembok besar sebagai penghalang. Nah, itulah yang menjadi penyebab mengapa tembok besar di Cina didirikan. Sumber-sumber Cina dan Islam dari abad ke-7 sampai 12 menggambarkan Kyrgyzstan sebagai orang berambut merah dengan kulit cerah dan mata hijau atau biru. Dikatakan mereka dipandang sebagai orang utara yang tinggal di hutan. Pada pertengahan abad ke-9, Kyrgyzstan menggulingkan kerajaan Uighur. Namun mereka tidak menetap. Dengan kata lain, mereka tetap berada di hutan. Menurut geografer Persia, Hudud al-Alam, orang-orang Kirgiz tinggal di tepi tanah yang tak berpenghuni di utara. Bangkitnya kekaisaran Mongol pada abad ke-13 memaksa orang-orang Kirgiz bermigrasi ke selatan.
Pada 1207, Kirgistan menjadi bagian Kekaisaran Mongolia. Berturut-turut suku ini dikuasai bangsa Mongol hingga abad ke-17. Dinasti Qing Manchuria di abad ke-18 dan hingga menjadi pecahan dari Uni Soviet pada abad ke-19. Kemudian pada 1991, Kirgistan mendapatkan kedaulatan negaranya. Kemudian tepat pada 31 Agustus 1991, Kirgistan mendeklarasikan kemerdekaannya. Kirgistan merupakan negara yang terkurung daratan yang terletak di wilayah Asia Tengah dengan luas 199.900 km persegi. Negara beribu kota Bishkek ini berbatasan dengan Kazakhstan di sebelah utara, Uzbekistan di barat, Tajikistan di barat daya, dan Tiongkok di timur laut. Menariknya, mayoritas lanskap di negara ini merupakan lembah dan pegunungan. Dilansir dari G-Adventure, dikatakan ada lebih 85 pegunungan yang berbeda di negara ini, yang secara total mencakup lebih dari 70% wilayah geografis. Fakta tersebut sering membuatnya dinamakan Switzerland of Central Asia atau Swissnya Asia Tengah. Tidak banyak dari kita yang tahu bahwa ternyata Kirgistan ini memiliki fakta menarik, yaitu disebut-sebut sebagai negara yang memiliki puisi terpanjang di dunia. Fakta tersebut dilansir dari G-Adventure, yang mana ternyata di Odyssey tidak ada apa-apanya dibandingkan Epic of Manas, yaitu puisi yang paling terkenal dari budaya Kirgis ini. Puisi dengan panjang 500.000 baris ini menceritakan tentang kisah prajurit yang bernama Manas. Mengapa Epic of Manas ini sangatlah besar bagi Kirgistan? Hasil, patungnya ada di mana-mana, jalan dinamai oleh namanya, bahkan produk utama cerita dari seni pertunjukannya adalah tentang kisahnya. Saking berharganya, bahkan bendera di negara ini didesain dengan 40 sinar matahari yang mempresentasikan 40 suku yang telah disatukan oleh Manas. Diketahui, Manas ini lahir di wilayah Talas, Kirgistan, dan epiknya menceritakan upaya dalam menyatukan berbagai suku yang bertikai untuk menciptakan tanah air yang damai bagi rakyatnya. Di Kirgistan ini memiliki percampuran kelompok etnis budaya yang sangat luas, dengan Kirgis sebagai kelompok mayoritas dengan persentase 73,5%, sementara agama yang dominan di agama ini adalah Islam Sunni dengan persentase 91%. Terlepas dari itu, negara ini memiliki tradisi yang unik sekaligus aneh. Lansir dari Liputan 6, tradisi tersebut tidak lain adalah menculik perawan untuk dipaksa nikah. Menurut data Women Super Center Survey atau WSC, diketahui bahwa sekitar 12.000 kasus penculikan terjadi setiap tahun. Aturan hukum untuk hal tersebut ternilai sangatlah ringan. Bahkan, parlemen mengatakan beberapa peraturan untuk hukum tersebut melanggar tradisi, bahkan bisa berakibat fatal bagi masyarakat. Itulah seputar sejarah tentang Kirgistan dan fakta menarik. Kemudian Tajikistan. Letak geografis, luas wilayah negara Tajikistan seluas 143.100 km persegi. Tajikistan merupakan negara terkecil di Asia Tengah dan terkurung oleh daratan, yang mana negara ini berbatasan dengan Afghanistan di sebelah selatan, Republik Rakyat Tiongkok di timur, Kirgistan di utara, dan Uzbekistan di barat. Lebih dari 50% daratan di negara ini terletak di ketinggian lebih dari 3.000 meter di atas permukaan air laut. Iklim Tajikistan adalah iklim benua, subtropis, dan semi kering. Iklim berubah secara drastis sesuai dengan ketinggian. Kapas dan gandum adalah dua tanaman komoditas dagang utama di Tajikistan. Kemudian terkait etnis, bahasa, dan ras. Sebagian besar penduduk Tajikistan beretniskan Tajik yang berbahasa Persia. Negeri ini memang berbagi sejarah, bahasa, dan budaya dengan Iran serta Afghanistan. Tajik membentuk sekitar 62% dari populasi Tajikistan. Kaum minoritas terbesar adalah kaum Uzbek yang berasal dari negara tetangga, yaitu Uzbekistan. Jumlahnya sekitar 24%. Ada pula penduduk yang beretnis Rusia, sekitar 8% dari total populasi etnis Tajik dan beragama Islam. Sedangkan etnis Rusia menganut Kristen Ortodoks. Selain di Tajikistan, orang-orang Tajik juga tinggal di Afghanistan bagian selatan. Masuk kepada sejarah peradaban kuno Tajikistan. Sejarah mencatat pasukan Muslim menaklukkan kawasan tersebut pada 644 Masehi. Selanjutnya, proses penyebaran Islam di wilayah itu harus melalui jalan yang terjal dan waktu yang sangat lama. Selama beberapa abad, Kekaisaran Samanid menguasai wilayah ini.
menggantikan penguasa sebelumnya yakni kaum Muslim Arab. Di bawah Samanid, kota Samarkand dan Bukhara ditata kembali menjadi lebih besar dan lebih megah. Dua kota ini menjelma menjadi pusat kebudayaan bagi Muslim Sunni yang berbahasa Persia di situ. Pada masa itu, kunci penyebaran dan pengembangan budaya Islam dimainkan oleh tarekat Sufi, tarekat yang terbesar dan terkenal sampai saat ini, yaitu adalah Naqshbandiyah, Kubrawiyah, Qadiriyah, dan Yasawiyah. Ada juga komunitas Islamiyah yang tinggal di wilayah pegunungan terpencil. Saat ini, jumlah penganut tarekat Islamiyah tersebut di Tajikistan mencapai 200.000 orang atau sekitar 3% dari total penduduk. Kemudian, setelah selang beberapa lama, pada abad ke-19, Tajikistan masuk dalam wilayah Kekaisaran Rusia. Kemudian, Tajikistan tergelincir ke dalam cengkraman negara komunis Uni Soviet, menyusul pecahnya revolusi Bolshevik tahun 1917. Selama periode Soviet ini, Tajikistan mengalami masa-masa yang cukup suram. Kebudayaan dan peradabannya hancur, begitu pula umat Islam, hidup sengsara akibat penindasan rezim komunis kala itu. Di saat itu, penguasa komunis menciptakan kaum elit baru yang sekuler dan ateis untuk memusuhi orang-orang yang beragama, khususnya kaum Islam. Sejak itu juga, pada tahun 1924, Tajikistan menjadi salah satu Republik Otonom Sosialis Soviet di Uni Soviet yang bernamakan Tajik ASSR. Namun uniknya, justru pada periode Soviet itulah Islam menancapkan pengaruh yang cukup kuat dan dalam terhadap masyarakat Tajikistan. Hal itulah yang menjelaskan mengapa satu-satunya partai Islam yang legal di bekas wilayah Soviet ada di Tajikistan. Partai yang lahir setelah ambruknya Soviet pada 1991 itu adalah Partai Kebangkitan Islam. Setelah Tajikistan menjadi negara yang merdeka, terjadi pergulatan sengit untuk meraih kekuasaan yang akhirnya mengobarkan perang saudara. Sebagaimana umumnya perang saudara, konflik ini melibatkan kelompok-kelompok yang berbeda dan masih satu bangsa, yaitu bangsa Tajik itu sendiri. Konflik ini melibatkan pendukung pemerintahan sekuler di satu sisi dan pendukung Serikat Oposisi Tajik atau UTO di sisi yang lain. 5 tahun berjibaku dalam perang saudara yang menghancurkan banyak hal, pihak-pihak yang terlibat konflik akhirnya duduk bersama di meja perundingan. Dalam upaya perdamaian itu, peran kunci mediasi dimainkan oleh Rusia. Namun, karena tajamnya konflik yang terjadi, Kremlin baru bisa memulai proses negosiasi setelah upaya ke-9. Hasil utamanya dari perjanjian itu adalah pihak-pihak yang terlibat konflik sepakat membentuk Komite Rekonsiliasi Nasional. Komite tersebut didirikan pada 1997. Berdasarkan perjanjian damai itu, oposisi mendapatkan 30% posisi dalam struktur pemerintahan dan 25% posisi di Komisi Pemilihan Pusat. Dan kelima di dunia. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang etnis, agama, dan bahasa. Di negara ini hidup 3 etnis. Etnis yang mayoritas ialah Turkmen, yang kedua ada Uzbek, dan yang ketiga ada Rusia. Bahasa resmi yang digunakan oleh masyarakat Turkmenistan adalah bahasa Turk atau Oghuz. Untuk agamanya, masyarakat Turkmenistan 89% menganut agama Islam dan 9% menganut Kristen Ortodoks. Berikutnya, saya akan menjelaskan tentang masa peradaban kuno di Turkmenistan. Dimulai saat Kaisar Akhemenia dari Kekaisaran kuno pertama Persia menaklukkan wilayah ini dan membaginya menjadi 3 wilayah, yaitu Margiana, Khwarezmia, dan Parthia. Kemudian, Alexander Agung menaklukkan wilayah ini pada abad ke-4 sebelum Masehi. Pada perjalanannya menuju Asia Tengah, pada saat itu pula jalur Sutra dibangun sebagai jalur perdagangan utama yang menghubungkan Asia dan kepungan Mediterania. Beberapa abad kemudian, berdiri Kekaisaran Parthia Persia dan membangun ibu kotanya di Nisa. Nisa ialah situs warisan dunia UNESCO di Turkmenistan, yang saat ini berada sekitar 18 km ke arah barat daya Ashgabat. Setelah kejatuhan Kekaisaran Parthia, wilayah ini kerap kali diduduki oleh berbagai kekaisaran Iran,
untuk beberapa abad. Pada abad ke-8 Masehi, bangsa Arab menaklukkan wilayah ini dan sekaligus memperkenalkan Islam dan juga budaya Timur Tengah. Turkmenistan mulai dikenal luas ketika Khalifah Ma'mun ar-Rasyid dari dinasti Bani Abbasiyah memindahkan ibu kota kerajaan Khorasanaya ke Meru. Meru, situs warisan dunia UNESCO di Turkmenistan. Pada pertengahan abad ke-11, Kekaisaran Turki Seljuk memusatkan kekuasaan wilayahnya di Turkmenistan dalam upaya untuk meluaskan wilayah kekaisarannya hingga Khorasan. Pada pertengahan abad ke-12, Kekaisaran Turki Seljuk menjatuh dikalahkan oleh Genghis Khan, yang pada saat itu berhasil merebut kekuasaan di wilayah timur laut Kaspia dalam rangka pengembaraannya ke barat. 7 abad kemudian, bangsa Turkmen hidup di bawah kekuasaan berbagai kekaisaran dan perang antar suku. Sekitar abad ke-17 dan ke-19, Masehi kekuasaan di Turkmenistan diperebut oleh Kekaisaran Persia, Khanan Khiva, pada para emir dari Bukhara dan penguasa Afghanistan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang Turkmenistan di masa Soviet. Tahun 1894, Rusia telah menancapkan pengaruhnya di Turkmenistan. Kemudian, terjadi peperangan antara Kekaisaran Tsar Rusia dan Kekaisaran Inggris yang berakhir dengan kemenangan Kekaisaran Rusia. Berdasarkan perjanjian Aklo Rusia 1907, Turkmenistan berada penuh dalam kekuasaan Kekaisaran Tsar Rusia. Sejak itu, berbagai pengaruh dari budaya Rusia, termasuk bahasa, pun mulai diperkenalkan pada bangsa Turkmen. Kemudian, terjadilah Revolusi Oktober 1917 yang terjadi di Rusia, dan ketidakseimbangan politik menyebabkan keinginan bangsa Turkmen mendeklarasikan Republik Sosialis Soviet Turkmenistan, salah satu dari 6 republik di Uni Soviet. Perubahan besar terjadi dalam kehidupan bangsa Turkmen. Bangsa Turkmen pun didorong oleh sekuler dan mengadaptasi cara berpakaian bangsa Eropa. Aksara yang digunakan dalam bahasa Turkmen pun diganti dari aksara Arab kuno ke Latin dan pada akhirnya menggunakan aksara Sirilik. Namun, membawa bangsa Turkmen untuk meninggalkan cara-cara tradisional mereka untuk mendukung komunisme tidak sepenuhnya berhasil. Hingga tahun 1948, kebijakan nasional Uni Soviet tahun 1920 hingga 1930 sebenarnya mempromosikan penemuan tradisi bangsa Turkmen. Bangsa Turkmen mendapat perlakuan yang lebih dalam administrasi Soviet dan sistem pendidikan. Selama tahun Stalin memerintah, yang menjadikan bahasa Turkmen sebagai bahasa resmi di Republik Sosialis Soviet Turkmenistan. Kemudian, ketika Uni Soviet mulai runtuh, Turkmenistan dan Republik Asia Tengah lainnya cemas akan keadaan negara karena mereka membutuhkan kekuatan ekonomi dan pasar umum dari Uni Soviet untuk bisa mencapai kemakmuran. Namun demikian, Turkmenistan pun memandangkan kemerdekaannya pada tanggal 27 Oktober 1991 dan merupakan republik terakhir Soviet yang memisahkan diri. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Informasi umum mengenai Mongolia. Wilayah Mongolia memiliki luas 1.564.116 km persegi. Secara geografis, Mongolia berbatasan dengan Cina di bagian selatan, yang dipisahkan oleh Gurun Gobi, berbatasan dengan Siberia di sebelah utara, dan bagian timur berbatasan dengan Manchuria. Beriklimkan kontinental dan gurun pasir. Wilayah Mongolia terdiri dari stepa dan beribukotakan Ulaanbaatar. Etnis, agama, dan bahasa. Didominasi oleh etnis Khalkha Mongol sebesar 81,9%. Masyarakatnya terdiri dari agama Buddha, Islam, dan Kristen. Bahasa Mongol merupakan bahasa resminya. Di sana masyarakatnya cenderung pada ras Mongoloid. Jauh sebelum Kekaisaran Mongol bersatu, di wilayah tersebut terdapat beberapa bangsa, yaitu bangsa Hun, bangsa Qianbi, yaitu sekitar tahun 136 sampai 181 Masehi, bangsa Rouran abad 5 Masehi, bangsa Turkis pada 745 Masehi, Uighur
bangsa Khitan sekitar 924 Masehi dan pada akhirnya bangsa Mongol itu sendiri pada tahun 1206 Masehi. Sejarah peradaban kuno Mongolia. Kekaisaran Mongolia adalah kekaisaran kedua terbesar dalam sejarah dunia. Hanya dikalahkan luasnya oleh Imperium Britania yang menguasai sekitar 33 juta kilometer persegi pada puncak kejayaannya, dengan perkiraan penduduk sebanyak di atas 100 juta orang dan menjadi yang paling kuat di antara semua kekaisaran abad pertengahan. Awal mula kekaisaran Mongolia didirikan oleh Genghis Khan pada tahun 1206 sesudah mempersatukan suku-suku Mongolia yang saat itu sering berselisih di antara sesama dan memulai banyak penaklukan di seluruh benua Eurasia yang dimulai dengan penaklukan dinasti Xia Barat di Cina Utara dan kerajaan Khwarezmia di Persia. Pada puncaknya, Kekaisaran Mongolia menguasai sebagian besar wilayah Asia Tenggara ke Eropa Tengah. Selama keberadaannya, Mongolia melakukan pertukaran budaya antara Timur, Barat, dan Timur Tengah sekitar abad ke-13 dan 14. Kekaisaran Mongolia dipimpin oleh Khagan atau Khan Agung keturunan Genghis Khan secara turun-temurun. Sesudah kematian Genghis Khan, Kekaisaran Mongolia pada dasarnya terbagi menjadi 4 bagian, yaitu Dinasti Yuan di Cina, Ilkhanate Persia, Kekhanan Chagatai di Asia Tengah, dan Golden Horde di Rusia. Semua wilayah pembagian itu dipimpin oleh keturunan Genghis Khan. Menurut ahli sejarah barat R.J. Rummel, diperkirakan sekitar 30 juta orang terbunuh di bawah pemerintahan Kekaisaran Mongolia, dan sekitar setengah jumlah populasi Tiongkok habis dalam 50 tahun pemerintahan Mongolia. Wilayah kekuasaan Mongolia. Yang pertama adalah seluruh Tiongkok, yaitu dinasti Xia Barat, Song, Jin, dan Liao, dan Nunchaku, Kerajaan Dali. Yang kedua adalah Khwarezmi, atau biasa disebut juga wilayah Persia atau Iran, Irak, Azerbaijan yang sekarang ini. Ketiga, India bagian barat. 4, beberapa negara di Asia Tenggara, yaitu Vietnam, Kamboja, Thailand, Burma, dan lain-lain. Kelima, Timur Tengah atau Asia Barat Daya, yaitu Irak dan sebagian Turki. 6, sebagian wilayah Rusia. 7, Asia Tengah, yaitu Afghanistan, negara-negara pecahan Soviet, yaitu Ukraina, Georgia, Belarusia, Moldavia, dan lain-lain. Yang ke-8, wilayah Mongolia itu sendiri. 9, beberapa negara di Eropa Timur atau Eropa Tengah, yakni Bulgaria dan Hungaria. 10, Asia Timur, yaitu mencakup Korea. 11, Yerusalem, yaitu Israel dan Palestina. Peradaban modern di negara Mongolia dimulai pada tahun 1651 hingga 1911. Mongolia luar diperintah oleh dinasti Manchu Qing. Pada dekade pertama abad ke-20, pemerintah Qing mulai menerapkan apa yang disebut kebijakan baru yang bertujuan untuk integrasi lebih lanjut dari Mongolia luar. Kesal dengan prospek kolonisasi yang mirip dengan perkembangan di Mongolia dalam, selama abad ke-19, aristokrasi Mongolia beralih ke Kekaisaran Rusia untuk mendapatkan dukungan. Pada bulan Agustus 1911, delegasi Mongol pergi ke Saint Petersburg dan memperoleh janji dukungan terbatas. Ketika mereka kembali, revolusi Xinhai yang akhirnya menyebabkan runtuhnya dinasti Qing, mulailah Mongolia bisa bebas dari dinasti Qing atas bantuan dari Uni Soviet pada tahun 1921. Beberapa tahun kemudian, 1924, berdirilah Partai Komunis Mongolia dan membentuk pemerintahan komunis, dan itu merupakan negara satelit Uni Soviet sampai tahun 1990. Dan sejak kini Mongolia sudah membentuk
republik parlementer. Oke, demikianlah materi tentang sejarah Asia Tengah dari kelompok kami. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.